Mbak Dia bawain mangga kesukaan kamu. Makasih. Oh iya Yas, gimana Mbak Alisa? Alhamdulillah baik-baik aja, cuma kasihan sih. Kasihan kenapa? Jadi pas ditemuin dia tuh dalam kondisi pingsan karena dia tuh hampir aja dilecehin sama teman-teman cowoknya. Astagfirullahaladzim, untung aja selamat ya. Hah, itu akibat karena dia jahat kali sama kamu. Mbak nggak boleh ngomong kayak gitu, tuh namanya musibah Mbak. Iya ya, ya Allah, maafin dia ya Allah. Habisnya bahwa dia sebel banget sama orang itu, jahat banget sama kamu. Dia itu nggak tahu ya ada hukum tabur tuai itu. Nah, kalau hukum tabur tuai itu kalau kita jahatin orang, nah kita dijahatin lagi sama orang gitu. Tapi ya udahlah, biar ini suatu pelajaran buat dia, terus biar dia kapok. Tapi sebenarnya gini sih Mbak, ada hal yang memang aku sedang lagi cari tahu ini tentang keluarga Cakradinata. Mereka memang mendapatkan kekayaannya. Mereka hidup dengan kaya raya, hidup yang enak. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak bahagia seperti yang kita lihat. Apa mungkin dia itu dapat hartanya dari jalan yang nggak benar? Bisa jadi sih. Iya, karena sering banget tuh ya. Jadi kalau misalnya kita dapetin harta dengan jalan yang nggak benar, itu bisa jadi keluarganya itu jadi berantakan. Ya memang mungkin aku harus lidikin lebih dalam lagi sih. Karena aku sampai sekarang juga masih belum tahu Cakradinata tuh dapet kekayaan dari mana. Dan mereka habis ngapain aja di masa lalunya sampai akhirnya mereka bisa kaya. Iya sih, tapi Mbak Dia cuma kasih saran nih. Kamu pelan-pelan aja, jangan gerasak-gerusuk, sabar gitu loh. Tapi masalahnya sekarang tuh aku lagi buntu sih. Aku masih belum nemuin benang merahnya. Antara Cakradinata, simbol C, kematian ayah sama ibu. Aku masih belum tahu. Aku masih stuck di situ aja. Ya, kalau Yasmin butuh bantuan, ya kasih tahu Mbak Dia aja. Mana tahu Mbak Dia bisa bantu Yasmin. Ya. Pasti Mbak. Dan pastinya aku juga akan tetap selalu selidikin sih. Aku akan cari tahu apa penyebab kematian ayah sama ibu. Dan kenapa orang misterius itu mengincar keluarga aku. Aku akan cari tahu. Papa titip Alisa dong. Kamu rawat dia baik-baik sampai pulih. Iya, Pak. Nah kalau Papa lihat secara fisik sih memang gak parah. Tapi Papa yakin dia pasti trauma sama kejadian yang menimpa dia. Jadi tugas kamu sembuhin dia. Sebagai dokter, juga sebagai kakak. Aku pasti akan ngerawat Alisa sebaik mungkin. Ya juga sih, walaupun aku nggak suka sama papa yang selalu memuji Romeo. Tapi sebagai psikiater, dia memang oke. Aku yakin dia pasti bisa membantu menyembuhkan Alicia. Yes, itu artinya aku bisa deket-deket sama Romeo. Lagi-lagi papa cuma menganggap Romeo yang paling berjasa nyelamatin Alisa. Romeo, Ya, Mama titip ya Alicia. Mama percaya sama kamu. Mah, gak usah khawatir. Papa sama Mama sekarang boleh pulang istirahat aja. Biar aku yang ngerawat Alisa di sini. Aku pulang ya.
Ini aku ada beliin kamu roti, ada susu. Jadi susu ini sebaiknya kamu minum ya, biar mampu kamu minum. Kamu tuangin dong. Aku masih lemes banget gak bisa gerak. Ya, aku tuangin buat kamu ya. Makasih ya. Ya, dihabisin ya. Rangga, Ya, Ma. sayang. Mama mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu punya inisiatif untuk ngajak Yasmin mencari Alicia. Ya, Ma. Sebagai seorang kakak emang udah kewajibannya selalu menjaga adiknya sih, Ma. Dan memang kan dari dulu gitu. Hanya saya yang selalu menjaga Alicia. Ya paling enggak hanya hal kebaikan itulah yang bisa saya lakukan dari dulu yang nggak pernah salah sampai sekarang. Iya sayang. Ya udah, Mah, saya pergi dulu ya karena besok saya harus kerja dan ngurusin admin. Kenapa Papa diem aja? Gak bisa ya? Ngucapin terima kasih ke Rangga. Atau muji-muji dikit lah buat Rangga. Muji apa? Ya muji lah. Berkat Rangga, Alicia jadi ketemu. Paling tidak dia ikut andil lah dan berperan. Kamu tahu, yang dilakukan Rangga itu sudah kewajiban dia sebagai kakak. Emang susah ya? Kalau di mata Papa itu selalu yang patut dipuji adalah Romeo. Sampai lupa ya Papa ya, kalau Papa punya anak kandung. Rangga banyak loh, melakukan banyak hal untuk kita. Ingat itu Pak, Romeo terus. Dia bawa kunci dan bawa satu bungkus makanan. Berarti dia tinggal sendirian di rumah. Tapi kemana perempuan yang pernah aku temuin yang tahu soal info Rati dan juga anaknya? Aku bakalan cari tahu kalau Saka ini benar-benar anaknya Rati dan juga Yoga. Setelah itu, baru aku habisi. Siapa ya kira-kira maling itu yang udah ngambil foto ini dan taruh di kantor Cakradinata? Aku harus cari orangnya ini. Tapi cari di mana ya? CCTV. Kantor Cakradinata pasti ada CCTV. Aku bisa cari orang itu lewat dari CCTV. Dompetnya Dr. Romeo juga ketinggalan. Jadi hari ini aku bisa ketemu sama dia untuk balikin ini.